Dunia desain grafis 1 minggu terakhir ini heboh banget, Jis. Iya. Ini kasusnya saya baca-baca ngeri juga sih. Cuman memang secara dua kubu ya. Ada kubu para pekerja ataupun para desainer grafis secara individu kayak gitu ya. Dengan komunitas kumpulan para studio-studio desain. Ya. Berarti kayak gitu ya versusnya nih. Ya. Kalau dari hasil bacaan kamu gimana tuh? Kemarin sih sampai ada ini blacklist studio desain di Semarang. Iya, benar. Karena saking banyaknya keluhan ya, sehingga jadi curiga, wah kayaknya ini bener nih gitu. Iya. Kalau misalkan ada haters dari studio lah, atau haters dari bisnis apa gitu ya, tidak mungkin sampai menjelekkan segitunya gitu. Sampai ibaratnya banyak banget DM-an yang masuk lah ya ke ibaratnya apa ya, kayak akun yang suka akun pengaduan gitu ya. Ini Mantafani ya. Mantafani sebenarnya akun meme sebenarnya. Tapi dia sering ngebantai ya masalah-masalah lah di ibaratnya akun meme yang kritis ya. Ya. Dan laporannya itu teman-teman ngeri banget kayak gitu. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Ya, benar. Gara-gara tertekan bekerja di salah satu studio yang ada di Semarang tersebut. Kayak gitu. Dan ya memang meskipun saya nggak bisa mengkonfirmasi itu benar atau tidak, cuman melihat dari akun-akun tersebut kayak gitu ya, laporan-laporannya kok kayaknya bener gitu ya. Iya, dan akun studio atau komunitasnya pun klarifikasi, minta maaf gitu ya. Cuman memang dari situ dia belum, di klarifikasinya ini belum memastikan isu itu benar atau enggak gitu. Jadi kita nggak tahu nih hasilnya apa nih sebenarnya gitu. Iya, justru dia itu mengklarifikasi, menginformasikan itu, mengindikasikan memang seperti ada masalah sebetulnya gitu. Ya ngapain klarifikasi kalau nggak bener ya? Iya, tinggal bantah aja gitu kan ya, klarifikasinya. Benar sih. Kalau misalkan tidak terjadi apa ya tinggal bilang, wah itu bukan kami mikir. Ya, dan itu semua hoax gitu kan. Benar. Itu tuduhan palsu. Kami siap melaporkan akun tersebut misalnya kayak gitu kan. Iya. Seperti itu. Tapi itu tidak dia malah kan yang dilaporkan itu ternyata mengindikasikan bahwa ada sistem di dalam studio ataupun komunitas-komunitas studio ini kayak gitu ya. Ya. Itu bermasalah. Dan dia di dalam klarifikasinya itu, ayo kita tabayun terkait dengan sistem ini kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu. Nih ini buat subscriber Kebun Desain lah nih yang belum tahu nih. Jadi di Semarang itu studio desain grafis itu ada 170 bahkan lebih kayaknya. Ya, di dalam naungan sebuah komunitas. Ya, nah ini dinaungi dalam sebuah komunitas. Jadi studio-studio istilahnya paguyuban lah. Bergabung, akhirnya mereka bikin kesepakatan apa, kolaborasi segala macam kayak gitu ya. Nah, komunitas ini membawahi 170 studio desain. Dan tapi pekerjanya yang pekerja dari studio ini laporan akhirnya ke akun Mantafani ya yang tadi disebutin tuh. Banyak laporan-laporan bahwa sistem kerjanya sangat gila gitu. Iya. Kerjanya terlalu keras, nggak ada jam kerjanya, sampai malam gitu ya. Iya. Ada istilahnya kerja 24 jam kan bilang gitu. Iya. Kerjanya liburnya jarang gitu ya. Nggak ada liburnya, katanya gitu. Ditambah ini salarinya atau gajinya. Ya. Gajinya banyak testimoni juga di angka 2 juta sampai 3 juta. Iya, yang tadi saya baca itu 2,3 juta plus kosan. Plus kosan. Plus kosan itu mungkin kosan itu 500.000 atau 600.000 dan katanya tetap masih di bawah 3 juta katanya gitu.
Iya. Sebutlah ya, kayak gitu ya. Gaji pokoknya atau gaji bersihnya 2.300.000 plus dikasih kosan di sana. Jadi Ya. para desainer itu mungkin kayak gitu ya. Itu ya udah kamu ngekos aja di sini, kita bayarin kosannya. Gajinya dapat 2.300.000 kayak gitu. Menurut postingan dari akun si Mantapani ya. Ya. Kayak gitu. Ya apa namanya ya, kalau melihat dari studio-studio itu ngincer apa namanya jobnya itu kan dari luar negeri tuh, dari website luar negeri ya. Benar. Nah ini yang saya ini nih ya diresahkan lah. Maksudnya dia studio desain tapi gak punya tim sales menurut saya sih. Oke, gimana? Karena dia mendapatkan kliennya dari website penyediaan kerja, penyediaan project gitu. Contoh kayak Fiverr, Upwork, terus ada yang terbaru Vigen gitu ya. Nah mereka ngambil kerjaan-kerjaan yang udah tersedia di website itu. Oh, jadi nggak ada ini dong, seperti tidak ada praktek-praktek marketing. Iya. Buat nyari klien. Nggak ada marketing, nggak ada iklan, nggak ada sales. Gitu. Karena mereka ya udah ada kerjaannya di website itu gitu. Iya, oke. Nah, sebenarnya website itu untuk freelance sebenarnya. Tapi sama orang Indonesia ini sama dia diambil jobnya, habis itu jobnya dilempar lagi ke orang lain gitu. Iya. Dan itu kan apa namanya ya, fee-nya atau komisinya itu kan ratusan sampai ribuan dolar ya. Ya, per project kayak gitu. Dan projectnya itu dalam website itu banyak. Nah, si studio ini ngincar itu ya. Ngincar itu. Bukan ibaratnya ya kalau misalkan studio yang kita tahu lah ya, studio kayak misalkan arsitektur, studio kayak kebun desain, itu kan kita bikin iklan kayak gitu ya. Ya, kita promosi gila-gilaan lah untuk mendapatkan klien gitu. Untuk mendapatkan klien, ibaratnya menjaring klien kayak gitu ya. Ya, menjaring klien, terus ya ada yang lewat iklan, ada yang lewat networking ya. Kayak misalkan ada di Jakarta ada Makna ya, Makna Kreatif, terus ada juga yang misalkan dia jadi konten kreator kayak Rio Purba tuh. Oh, oke. Dia kan walaupun memang banyak juga orang yang memandang sebelah mata karena jadi konten kreator gitu ya. Iya, tapi kan itu juga jadi bentuk marketing dia kan. Iya, bentuk marketing, bentuk personal branding bahwa dia desainer gitu. Dan lebih bagus itu kalau menurut saya sih. Iya. Dari segi bisnis ya, karena dia nyari klien sendiri gitu. Beda dengan yang studio Semarang ini, dia nggak nyari klien, tapi dia ya udah ada kliennya di website itu. Iya, kayak di studio hunter lomba kayak gitu. Ada lomba dari Pemda A bikinin logo, oke, ayo kita ikutan lombanya kayak gitu. Iya. Enggak nyari klien kayak gitu. Ya, ini parah banget nih kalau menurut saya sih. Wah, studio ini lemah sih kalau menurut saya sih. Maksudnya dari segi bisnis kok ini mah bukan bisnis gitu. Maksudnya mereka nggak ada usaha untuk nyari klien gitu. Oke, dari segi bisnis mah jadinya apa ya? Ya tadi kayak ya lemah lah ya. Nggak ada praktek-praktek promosi kayak gitu ya. Ya, benar. Ibaratnya dari 170 studio itu secara branding mereka gimana sih gitu? Yang brandingnya malah komunitasnya, nama komunitasnya. Nama studionya apa? Saya aja baru tahu ada sebanyak itu di Semarang. Di tengah isu desainer grafis itu tidak dihargai di Indonesia. Tapi di Semarang ada 170 studio desain. Banyak banget ya? Wah, itu udah banyak banget itu gitu. Maksudnya kok bisa sebanyak itu? Pantas karena mereka cuma ngambil jobnya dari luar negeri gitu. Iya, kalau saya pikir-pikir sih sebetulnya kalau saya gitu ya, saya pikir-pikir kalau sistemnya itu oke, ibaratnya si para desainer grafisnya dengan studio dan komunitasnya itu bentuknya kerjasamanya itu oke,
buat saya sih nggak ada masalah, Nggak masalah mereka ya? menghantar ibaratnya berburu Kerjaan. website yang menyediakan project-project kayak gitu. Ya. Kerjasama bentuknya ya. Jadi si desainer grafis dengan studio ataupun komunitas tersebut. Ya. Bukan si desainer grafis ini dijadikan karyawan. Ya. Kayak gitu. Mitra jatuhnya ya. Iya, lebih baik mitra yang sharing profit gitu. Apa namanya? Persentase apa namanya ya? Komisi lah. Persentase komisinya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bukan sistemnya gaji kamu digaji ya 2,5 juta. Ya. Sedangkan dia ngerjain misalkan 1 bulan 10 project. Yang totalnya itu bisa ribuan dolar. Ya. Sedangkan dia dapat cuma 5 juta. 3 juta Ya. gitu. Itu menurut saya sistemnya jadi bermasalah meskipun si komunitas ini namanya apa sih komunitasnya tadi itu? Jaringan rumah usaha. JRU. JRU ya. Si JRU lah kita sebut JRU ini dia yang pengen tahu dia istilahnya yang pengen tabayun sama sistem kita nih kayak gitu. Ya. Cuman udah dikasih masukan oleh si akun Mantapani. Coba sistemnya di-share secara online. Video sharingnya itu. Ya. Cuman sampai saat ini belum ada nih. Belum ada hasil tabayunnya ya. Hasil tabayunnya ibaratnya kayak gitu. Jadi dia komunitas ini sendiri mengakui bahwa mereka itu adalah komunitas tertutup awalnya. Dan sekarang kita mencoba mau deh terbuka dengan dunia luar katanya kayak gitu. Setelah mendapatkan kritikan yang besar ini kayak gitu. Setelah rame lah ya. Setelah rame. Justru saya jadi ya kalau ngomongin curiga juga nih kenapa tertutup nih? Seperti apa nih? Ya, kenapa nggak dibuka aja setelah rame kayak gini gitu? Kalau nggak ada masalah kenapa harus tertutup ya? Iya. Ini jadi mengindikasikan kayaknya bener gitu. Kayaknya sistemnya bermasalah gitu. Ya karena kalau kalau sistemnya tadi bagi hasil itu lebih oke, bener. Lebih oke lah ya. Setuju saya juga tuh. Jadi gajinya tuh bukan angka fix ya, bukan rupiah tapi persen. Misalkan berapa persen dari project gitu. Kamu desainernya 60, manajemen 40. Dan biasanya memang di dalam bisnis itu manajemen tuh kebagiannya sedikit. Harusnya kayak gitu dalam bisnis. Contoh misalkan buka cabang banyak, franchise. Ya si pusat dapat kebagiannya sedikit. Iya. Ya. Nah, yang kalau misalkan si manajemennya banyak, itu rawan eksploitasi tenaga kerja gitu. Benar. Iya, contohnya kayak musisi yang kok royaltinya sedikit sih ke musisinya, lebih banyak ke manajemennya gitu. Nah, itu juga banyak yang komplain tuh di studio musik ya. Nah, ini juga sama di studio desain nih. Kalau misalkan sistemnya pakai persen, menurut saya sih udah oke sih. Iya, ibaratnya kan si desainer grafisnya gua dapat misalkan sebutlah 50%. Oke gak nih buat saya gitu kan? Ya. Kalau dianya nerima, berarti oke gitu kan? Ya. Dibanding dengan gaji 2,5 juta, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau persentase nih, kita bisa tawar-menawar dong. Benar, betul tawar-menawar. Misalkan dapat 50%, oke nggak nih? Oke. Ya udah nggak usah nawar lagi misalkan 50% saya nggak oke. Saya punya skill, saya punya kemampuan. Saya kerja saya totalitas, saya minta 65% misalkan kayak gitu ya. Kan itu bisa melakukan negosiasi kayak gitu. Ya. Dan itu lebih oke lah, lebih manusiawi lah. Ketika proyeknya misalnya senilai $100, ya berarti kan desainernya dapat $50 gitu. Iya. Ya ibaratnya gini deh. Si studionya mempekerjakan 10 desainer. Satu desainer misalkan dapat setiap desainer itu kebagiannya 60% fee-nya. Studionya dapat 40%. Ya. Kali berapa? Berapa proyek yang dikerjakan? Iya. Dikali juga 10 desainer misalkan. Ya. Udah dapat banyak. Udah dapat. Kebun desain juga pakai itu. Pakai persentasi. Jadi kita dapat klien nih. Ya udah.
kita juga kan nge-freelance ya. Ngelempar project lah ke desainer freelance. Kerjanya remote bahkan, kerjanya remote, nggak ada kosan. Iya. Itu sistemnya presentasi. Iya. Karena kita tahu kalau digaji dikit ya kasihan gitu kan. Terus aman buat kitanya juga desainnya nih. Iya. Ketika kita dapat proyeknya kecil, kita nggak malu ke dia kalau misalkan kamu pendapatannya segini ya. Iya. Kita nggak ada malu seperti itu karena sudah perjanjian di awal kan kamu dapat 60 kita 40 misalkan. Kayak gitu. Iya, ibaratnya ya kalau lagi rame kamu dapat banyak, berarti kayak gitu ya. Iya benar, iya. Misalkan satu desain itu harganya 1 juta. Kamu dapat 10 project nih bulan ini. Ya berarti dapat 6 juta. 6 juta, kan? bener. Kayak gitu ya. Iya. Kalau project bulan ini ternyata lagi sepi nih, cuman ada 3 project misalkan. Ya. Ya kamu dapat cuman 1 juta 800 kayak gitu ya. Ya benar. Jadi dari pihak studionya pun tidak ada beban gitu. Dalam artian ini gimana nih beban untuk menggaji terus gitu kan. Iya. Nah benar. itu. Tapi saya lihat juga ada yang komen tuh. Dia bilang salah satu penyebabnya adalah studio desain itu nggak sanggup menggaji besar karena menjaga apa ya? Menjaga nggak bisa menggaji terus gitu. Nah dia bilang kalau misalkan nggak sanggup lebih baik nggak usah hire sebanyak itu gitu orangnya. Gitu. Iya benar sih. Ya kayak kebun desain lah ya, makanya ketika ini ada kekhawatiran terkait dengan sistem penggajian, ya udah kita buat sistemnya sharing profit bagi sharing hasil. Profit, ya, mitra, gitu ya. Kemitraan dengan si desainernya ya. gitu. Ketika dengan desainernya oke, mereka dapat 60% kayak gitu ya. Mereka merasa oke, masuk akal nih kayak gitu ya. Gue dapat 60%. Ya oke gitu kan. Kita yang cari kliennya gitu kan. Studio yang cari kliennya. Ya. Mereka dapat klien kayak gitu. Ya, benar. Nah, terus buat teman-teman desainer nih, kenapa nggak buka akun sendiri sih gitu di website yang menyediakan project itu gitu. Iya. Kenapa harus ikut komunitas itu gitu? Ya mungkin itu tersandra oleh lu dapat project itu susah kayak gitu kan. Mungkin susah golnya kali ya. Susah golnya ya. Akhirnya daripada saya nganggur lebih baik dapat itu. Cuman masalahnya kalau bener nih ya, kalau bener itu adalah seperti itu sistemnya, ya itu kayak ini eksploitasi jadinya. Eksploitasi bener. Ya, cuman kita belum bisa memastikan ya karena kasus ini sendiri berakhirnya kayak ngambang gitu aja. Ya mungkin belum. Atau belum ya, sampai saat ini belum lah ya. Belum ada keputusan yang ya pengennya sih kita lihat nih tabayunnya itu seperti apa nih, video sistemnya lah. Ya. Hasil dari tabayunnya teman-teman nih ke pihak JRS ya. JRU. Karena si kasus ini sendiri belum ke ranah hukum. Belum ada laporan ke Dinas Ketenagakerjaan segala macam ya. Masih komunitas mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ini gitu. Masih oke lah. Kalau menurut saya sih ini waktu yang tepat untuk mempublis solusi sebelum lebih parah lagi nih. Benar. Gitu. Benar. Ya karena soalnya kan sudah dapat blacklistan kayak gitu kan. Ya. Seharusnya kalau sudah dapat blacklistan segarcep itu dong buat buat menyelesaikan masalah. Benar. Karena ya itu ibaratnya apa ya? Nama baik lah. Nama baik dan sekarang kan jadi satu kota gitu yang di blacklistnya itu satu kota ya. Iya. Pokoknya kalau ada studio di Semarang, kamu jangan pernah ngirimin CV kamu ke situ. Jangan pernah mau kerja di studio yang ada di Semarang gitu kan. Iya, jatuhnya jadi kayak gitu. Karena itu tadi studionya banyak, kita nggak tahu mana yang kena kasus dan enggak. Ya udah di blacklistin semuanya gitu. Iya apalagi di di akunnya si Mantapani ada kritikan bahwa si studio-studio ini manajemennya itu nggak bisa gambar, nggak bisa ngedesain. Ah, ada tuh tadi saya lihat. Jadi cuman
manajemennya aja ya. Cuman manajerialnya aja, cuman Ya, nge-manajemenin ya, aja gitu. Yang bisa gambarnya ya tadi desainer-desainernya yang direkrut gitu. Benar. Parah sih itu sih. Karena kalau misalkan si pemiliknya pernah terjun langsung, dia desainer juga gitu ya, menggambar juga, dia tahu tuh. Bener. Dia tuh pengen dihargain berapa, bener nggak? Iya. Beda dengan orang yang misalkan tidak pernah nyentuh di industri itu. Beda gitu. Jadi ketika misalkan kita bisnis nih, misalkan bisnis apa ya? Nah misalkan kita mau bikin bisnis bengkel misalkan. Oke. Kalau misalkan kita dulunya pernah jadi montir, nah kita kan ngerasain tuh seberapa berat kita memperbaiki mobil orang, motor orang. Terus seberapa besar penghasilan yang pengen kita dapat gitu. Harga wajarnya di mana gitu. Kita jadi tahu kalau kita terjun langsung pernah ke jadi montirnya. Iya. Beda kalau misalkan kita tiba-tiba kita buka bengkel, kita nggak pernah jadi montir, ya udah susah. Pada akhirnya kita bisa kemahalan, bisa kemurahan, ngasih gajinya gitu. Bener banget sih. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya kalau misalkan yang kita nggak pernah jadi desainernya, ya nanya-nanya kayak gitu ya, biar tahu lah kayak gitu. Ya minimal tahu industrinya lah, kayak apa gitu. Bener, nggak cuman pengen dapat mengeruk uangnya aja. Ya gitu. benar. Dieksploitasi lah para desainer Bener. kayak gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kayaknya kasus ini masih berjalan ya dan mudah-mudahan cepat selesai kayak gitu ya. Ya. Oke, sampai di sini aja obrolan kita terkait dengan kasus studio desain yang ada di Semarang yang di blacklist oleh para desainer. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman juga tuh, jadi desainernya di sana bisa juga komen-komen di bawah ya. Ya, komen-komen. Karena kita nggak tahu nih bener nggak sih kasusnya kayak gitu ya. Dan kalau teman-teman beneran itu coba komen-komen dong di bawah ya. Iya. Kita sharing-sharing. Belum ada yang share nih di YouTube nih. Saya cek. Jadi ya biar ada ini lah, biar rame lah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah karena Kebun Desain juga adalah studio desain grafis nih ya. Ya benar. Kayak gitu. Yang kalau kayak kita mah ya beginilah ya, ngiklan kayak kita gitu ya. ngiklan sendiri dan nyari pasar di Indonesia. Coba Jis, iklannya seperti apa? Nah buat teman-teman nih yang mau order desain logo, ya butuh desain kemasan, bisa order ke Kebun Desain. Lebih terpercaya lah. Langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah. Selain itu kita juga menyediakan jasa pendaftaran merek, pembuatan NIB, pembuatan PT perorangan, lain-lain. Langsung WA juga di nomor yang sama, bisa dicek di deskripsi di bawah ya. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.